Kalau kami terus mengandalkan dine-in dan tidak berinovasi, kemungkinan 8 karyawan yang waktu itu bekerja di tempat kami terancam PHK. Padahal kami selama ini mempekerjakan perempuan tulang punggung keluarga, anak-anak muda yang nggak bisa menempuh pendidikan yang tinggi, dan penyandang disabilitas. Jumpa lagi sob bersama dengan Bang Jabran, Indonesian Brand Activist di Jelajah Brand Cilacap. Oke, di Jelajah Brand Cilacap di babak ke-8 kita akan menghadirkan narasumber yang membuat produk lokal cita rasanya internasional. Karena seorang chef, karena belajarnya resepnya langsung di luar negeri, dan karena mampu keluar adaptif dari masa pandemi. Siapa dia? Mari kita ajak kenalan. Silakan Kak. Terima kasih, luar biasa perkenalannya ya. Halo semua, salam kenal, nama saya Yuria. Biasa dipanggil Mas Romi, ini Bang Jabran biasanya manggil saya Uwi. Kak Uwi. Iya. Manggilnya berarti Kak Uwi aja ya? Iya. Oke, Kak Uwi. Saya owner dari Bostik, di brand lokal dari Cilacap. Asik ya. Nah, ngomongin brand Bostik itu beneran loh sticknya. Karena ada sticknya abal-abal ya. Nah, Bostik ini kapan sih pertama kali dimulai dibangun? Pertama kali tahun 2016 tuh, Bang Oke. Jabran. Jadi waktu itu nggak punya duit, cuma punya duit 250.000 sebulan, nggak bisa hidup ya. Oke. Kepepet, terus Kepepet, mepet gitu ya. ya. Lama-lama sampai di satu titik nggak bisa terus kayak gini gitu. Terus karena juga nggak berani ngutang, pemasukannya cuma segitu per bulan. Tadi 250.000. Iya benar. Jadi kita lihat apa yang kita punya waktu itu, yaitu HP, motor waktu itu. Jadi punya smartphone, punya motor kan. Kalau smartphone kalau kita nggak makainya dengan smart, jadi nggak smartphone ya. Oh, iya. Gitu. Jadi karena namanya smartphone, ya kami Yeah. pakai semaksimal mungkin biar jadi smartphone gitu. Dan akhirnya berjualan online tahun 2016, memakai ilmu yang dulu pernah saya pelajari waktu kuliah di Kanada. Nah, itu dia. Belajar mengolah stick gitu di Jadi Kanada. ngolah sticknya di Kanada ya? Iya, Tuh, jadi dulu jauh kan? bukan kuliah karena kuliah chef khusus untuk ngolah stick enggak ya? gitu ya. Tetapi karena di sana kebetulan istri profesor saya setiap hari masak steak. Jadi Oh, saya belajar oke. secara nggak langsung dari beliau. Nah, terus dari tahun 2016 ngumpulin modal jualan steak online, Mas. Jadi steak on delivery waktu itu. Stick on delivery. Jadi tagline kami SOD. premium steak on delivery. SOD ya, bukan COD ya, SOD ya. Iya. Dari situ 1 tahun akhirnya kita kumpulin modal dan bisa buka restoran tahun 2017 yang pertama di Cilacap. Dalam waktu 1 tahun tuh. Jadi dalam waktu 1 tahun Kak Uwi tadi yang tadinya modal pas-pasan kepepet 250.000 sebulan ya, finansialnya ya, Iya. mampu menghadirkan premium stick on delivery selama 1 tahun 1 dengan tahun. menggunakan smartphone tadi. Iya, dan zaman itu belum ada ojek online masuk di Oke. Semarang. Saya waktu itu mau mulainya belum ada ojek online. Jadi kita ini chef merangkap marketing, merangkap delivery. Oke. Wow, semuanya dijabanin ya. Merangkap logistik. Namanya juga CEO ya. Oh iya. Chief Everything Officer. Oke. Semangatnya keren ya. Jadi KB di KWDW. Iya, oke. Itu 1 tahun. Jadi ya setelah tahun 2017 kita buka restoran. Waktu itu hanya berdua, terus tambah ya alhamdulillah puji Tuhan tambah rame, terus kita makin apa ya, bisa meng-hire akhirnya karyawan dari 2, 3, sekarang kita punya 8 karyawan di Wow. restoran. Iya. Penuh perjuangan. Jangan dari nothing jadi something lah Yes, gitu. tapi belum selesai di situ aja loh. Ketika ngebangun tadi Bostik 2016 dan akhirnya berhasil membuat sebuah resto di 2017,
ada tantangan apa lagi yang Bostik itu hadapi ketika di tahun pertama terus menuju tahun kedua? Ya, jadi tahun 2017 sampai ya pasti ada pasang surut ya, namanya bisnis kuliner itu kan wang sinawang kalau orang Jawa bilang ya. Jadi nggak stabil mulus gitu ya, nggak mulus aja gitu, beda sama mungkin yang proyek-proyek gitu ya. Jadi kalau kuliner naik turun itu kita alami tuh, tapi kami yakin dengan produk yang baik kita pasti bisa bertahan, asal yakin sama produk yang baik. Namanya usaha 1 tahun 2 tahun itu istilahnya masih bakar uang. Yes, betul. Ya. Tapi setelah 2 tahun kami bisa bertahan. Tahun 2019 ya berarti? 2020 ya. Pandemi kan? Yes. Terasa sebenarnya dari 2019 waktu Desember itu terasa. Mulai waktu Wuhan ya. Yes. Itu kena COVID. Lalu kita kan belum ada tuh, Indonesia kan masih strong ya. Kita kan terkenal bangsa sebagai yang hebat warga negara yang strong. Jebule pas Maret sudah mungkin itu udah jutaan kali ya. Iya, tapi terasa kok efeknya dari Desember itu mulai berkurang. Dine in mungkin udah kasakusuk beritanya ya. Tapi Maret betul-betul hantaman yang keras buat kami di industri kuliner, terutama di Bostik. Yang dine in, yang makan di restoran itu sampai turun 90% Mas. Turun 90%. Ya, untuk nyari duit 100.000 per hari itu susah banget. Dan kita tetap buka. Jadi kita waktu itu tutup 2 minggu ya, sesuai anjuran pemerintah di awal. Lalu buka dengan jam operasional terbatas. Lalu dengan karyawan beberapa harus work from home, kan nggak boleh 100% karyawan masuk ya. Itu pun nggak ngejar. Jadi 1 bulan nomboknya besar banget karena gaji karyawan kami di atas 10 juta, 15 juta itu untuk sebanyak itu. Jadi kami itu pas habis hire orang kena hantam pandemi. Gitu. Oke Sob, sebelum kita lanjutin perjuangan dari Bostik di masa pandemi, kita wajib tahu dulu ya, Bostik itu kenapa dinamain Bostik. Nah, ini kita dulu, tarik mundur dulu ya. Kenapa sih dinamain Bostik dan kenapa stick itu menjadi pilihan bagi KUI? Bostik dulu, kenapa pakai nama Bostik? Bos, kita pengen manggil orang tuh bos. Karena yang makan steak itu kan keren-keren. Jadi steak itu buat kalangan ini ya, yang kantongnya tebel ya. Jadi panggilnya bos ya. Tapi steak itu kan istilahnya kalau menurut tradisi orang luar juga, steak itu potongan premium dari sebuah daging. Jadi kalau mau daging yang terbaik itu potongannya tuh premium. Nah, premium cut itulah yang disebut sebagai steak. Bagian terbaik, yang paling empuk, yang paling sehat, yang paling rendah kalori, rendah kolesterol, itu ada di potongan steak. Jadi bagian the best meat dari protein hewani itu yang terbaik itu di potongan steak. Nah, jadi otomatis tentu harga jual yang terbaik steak mahal karena terbaik ya kan. Potongan terbaik kan. Nah terus kenapa Bostik? Karena pengen manggil pelanggan kita dengan sebutan bos steak. Jadi nggak bule banget kan maksudnya. Ya kan, kita kan orang Indonesia juga nyebut itu kan bukan daging empal, beda. Nyebutnya ya steak kan gitu. Jadi Bostik tuh Indonesia juga bisa, orang luar nyebut kita Bostik juga bisa gitu. Bos juga orang luar sebut bos juga kan. Jadi buat kalian yang pengen dipanggil bos, ke Bostik. Tapi steaknya untuk para bos-bos. Meskipun belum jadi bos beneran, tapi ketika makan Bostik sudah jadi Bostik di saat memakannya. Sudah jadi bos di saat memakannya. Tapi juga Bostik itu artinya beyond ordinary steak. Artinya steak yang beda dari steak yang mungkin pernah Anda makan. Maybe ya. Jadi kita pengen memang dari daging. Kenapa Bostik? Karena Bostik itu mengolah dari kekayaan rempah lokal Indonesia gitu, dan dari daging sapi terbaik lokal di Indonesia. Jadi kami memang memproduksi steak itu steak lokal. Jadi Indonesia itu nggak kalah kok. Kadang orang tuh suka bandingin ini Mas, dagingnya daging import ya Mbak. Oh bukan, kita daging lokal. Pasti keras. Oh jangan salah. Karena kami selalu
kami dari awal kami berdiri sampai sekarang kami selalu melakukan R&D, Research and Development, untuk pengembangan produk. Jadi kami sampai di satu titik menemukan teknologi untuk membuat daging yang tadinya keras banget jadi empuk gitu. Dan kami kalau nanti teman-teman mencoba, di mana sih rasanya nih di mana sih sambil ikan di sedikit? Jalan Anggrek. IG-nya? Ruko Anggrek nomor 1 Cilacap. Instagramnya @bostik. Jadi nanti kalau one day nyobain bostik, yang belum pernah nyobain bostik, rasain deh. Kalau stick yang lain mungkin langsung ketebak ini bumbunya apa. Kalau di bostik kami pakai 9 rempah dari Indonesia. Kekayaan Indonesia. Kita mau nunjukin bahwa Indonesia bisa punya steak yang enak gitu. Nah, kayak mie kan Mas? Mie kan ada dari Aceh. Dari Tiongkok tuh aslinya, tapi ya kan? sampai sini ada dari Aceh. Ada mie Aceh, ada Bandung. Mie pangsit Bandung di Bandung ada. di Jakarta. Kan akhirnya menghadirkan cita rasa Betul. lokalnya. Jadi Indonesia pun bisa punya Steak. steak yang akan bikin orang luar itu mungkin malah jatuh cinta sama steak kita, karena rasa rempah kita itu lebih jago deh gitu, lebih kuat, lebih kaya. Oke, ngomongin tadi steak yang dengan 9 resep bumbu cita rasa lokal Indonesia, jangan sampai kita semua itu nggak ngerasain toh, ya kan? Jangan sampai sobat yang ada di Bandung, sobat yang ada di Jakarta, sobat yang ada di Bali, di Papua nggak bisa ngerasain nih steaknya Bostik. Ini tepat banget dengan apa yang dilakukan oleh Bostik di masa pandemi, melakukan sebuah pivot bisnis. Nah, pivot bisnis seperti apa? Ya, mari diutarain biar kita juga dapat insight-nya. Jadi waktu kita kena pandemi, terhantam pandemi, omset turun 90% dine-in. Dan kebetulan memang visi Bostik itu membostikkan Nusantara. Itu visi perusahaan. Jadi kami pengen Bostik itu tadinya ada di mana-mana, bentuknya resto gitu ya. Tapi waktu pandemi kami kemudian mencoba bertahan dan berinovasi itu dengan menciptakan steak frozen. Kenapa langkah ini kami ambil? Pertama karena orang nggak berani datang. Yes. Mereka lebih merasa aman untuk masak sendiri di rumah gitu ya. Dan yang kedua, kalau kami terus mengandalkan dine-in dan tidak berinovasi, kemungkinan 8 karyawan yang waktu itu bekerja di tempat kami terancam PHK. Padahal kami selama ini mempekerjakan perempuan tulang punggung keluarga, anak-anak muda yang nggak bisa menempuh pendidikan yang tinggi, dan penyandang disabilitas. Jadi bisa dibayangin ya, lagi pandemi kalau kami mem-PHK, mau mempekerjakan mereka itu usianya udah 40 tahun ke atas tuh rata-rata. Mau ngelamar di mana? Siapa yang mau ngasih kerjaan? Nah, supaya kami tidak mem-PHK, maka kami putar otak. Kalau 1 bulan 2 bulan masih bisa backup kekurangan ya. Tapi kalau lebih itu bisa akhirnya terjadi gelombang PHK kan. Okay. Nah, kami menciptakan steak frozen yang kemudian juga bareng-bareng sama Bang Jabran kita rame-rame ngurus PPOM. Okay. Kita urus semua kelengkapan surat dan segala macam sampai akhirnya kita bisa di tahap ini, dan kami malah bersyukur karena pandemi justru kami malah punya produk baru yang membuat kami makin kuat. Oke, dan dengan produk pivot bisnisnya tadi, Bostik mengeluarkan steak frozen, ya kan? Steak frozennya ini bisa dinikmati oleh kita semua, dimanapun kalian semua berada di Indonesia, ya bisa menikmati steak Bostik. Saat ini sudah mencapai 47 kota yang sudah kami pasarkan. Steak kami sudah menjangkau 47 kota saat ini. Mungkin dibantu nih. Kebetulan durasi kita sudah mau end ya. Mungkin bisa dibantu buat sobat semua juga, brand lokal owner juga yang mengalami hal yang serupa. Apa aja sih yang harus dilakukan dalam menjual olahan frozen? Ibaratnya gini, mau jual langsung business to business atau business to customer. Mungkin Bostik bisa cerita saat ini Bostik ke business to customer atau business to business. Oke. Market kami di keduanya. Di kedua itu. Nah, karena kami punya restoran, jadi kami langsung melayani customer yang ambil steak frozen di Bostik gitu ya.
Tapi pangsa pasar kami paling besar di B2B. Jadi Horeca, hotel, resto, cafe, banyak yang kami supply stick frozen kami. Nah, buat teman-teman yang tertarik di bisnis frozen food, kalau Anda mau jual ke retail, jadi langsung ke customer atau konsumen, maka Anda harus punya legalitas yang cukup. Nggak bisa lagi PIRT kalau frozen, jadi harus BPOM dan MD. Nanti gampang bisa konsultasi sama jagoan branding ya, karena sudah pengalaman. Terus kalau untuk Horeca, nah itu yang paling enak, Paling mudah ya. paling mudah. Dan ini yang dilakukan oleh Bostik. Iya, dan nggak perlu ada label-labelan, karena ada di situ brandingnya. Memang sih brandingnya jadi nggak kena langsung ke customer ya. Cuma harus kuat kan, harus kuat memberikan kepercayaan kepada Betul. tadi. Hotel, resto, cafe Yes. itu otomatis kan dia langsung pakai, buang gitu kemasannya. Beda sama customer yang lain di retail gitu kan, membaca produk Anda membandingkan dengan produk lain. Kalau Horeca kan enggak, mereka udah tahu produk bagus, mereka coba sampelnya, mereka akan pakai, mereka masak, mereka olah di tempat mereka sendiri. Nah itu kalau yang itu Anda nggak perlu pakai izin-izinan gitu. Yang penting pastikan produk Anda bagus aja dan sehat gitu. Karena kalau diolahnya tidak dengan higienis, Horeca juga lama-lama sadar kalau produk Anda nggak bagus gitu. Jadi kalau mau retail sasarannya harus punya izin yang lengkap. Yes. Tapi kalau mau Horeca Horeca, sasarannya good quality. higienis itu pasti gitu. Wah, itu Jadi dia. rumah produksi Anda itu harus bagus. Wow. Jadi buat sobat semua yang pengen meniru apa yang dilakukan oleh Bostik, sama-sama ngalamin ya di masa pandemi seperti ini, dan produknya bisa difrozenkan. Tadi ada dua cara. Cara yang pertama bisa dengan business to customer, di mana menjual langsung retail kepada konsumen. Tapi tadi ya perizinannya harus lengkap. Yang Bostik lakukan dengan cara B2B, tapi harus good quality. Ya, kami punya dua-duanya. Yes, jadi kami dua-duanya. punya izin jadi bisa retail, tapi Yes. kami juga punya paket Horeca. Jadi bisa kena dua-duanya. Yes, Itu lebih aman. keren banget ya, keren banget. Dan semangat dong, ayo kita semua bisa berjuang ngebesarin brand lokal kita di masa yang seperti saat ini ya. Kak Wi, insight-nya tadi keren banget karena didasari dari apa yang Kak Wi lakuin, terutama dari sisi perjuangannya tadi, di mana strong why-nya itu kalau kita simak dari Simon Sinek kan kita harus punya strong why. Strong why tadi berdayain kaum wanita, disabilitas maupun yang udah lanjut usia. Dan akhirnya memiliki sebuah produk terobosan frozen tadi ya. Kak Wi, kita minta closing statement dari Kak Wi, owner Bostik. Oke, ini mungkin buat siapapun dan buat teman-teman yang mungkin juga tertarik jadi pengusaha atau jadi membuka UMKM. Innovation is insight in action. Jadi innovation is insight in action. Jadi punya insight tapi nggak di action, nggak dilakuin, Oke. nggak ada inovasi. Tuh, Maka teruslah kan? berinovasi. Tuh, Jangan berhenti berinovasi. Oke, so ya nggak? Asik kan? Nah, buat sobat semua ya, makasih ya Kak Uwi ya buat Sama-sama, sharingnya Bang Jabran. ini, mudah-mudahan Makasih. jadi amal kebaikan juga buat Amin, sobat-sobat amin. semua juga ikut terinspirasi dan ikut bergerak. Dimana kita semua bisa merdeka memperjuangkan brand kita. Sobat semua jangan lupa supportnya ya, like-nya, share seluas-luasnya. Dan jika kalau ada yang ingin ditanyain, tanya aja di kolom komentar. Bang Jabran bantu maupun Kak Uwi bisa bantu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya sekarang juga. Jelajah brand Cilacap, satu inspirasi, bergerak bersama. Brand lokal bisa merdeka.